segmen ini kita akan membahas tentang tips-tips juga. Tapi saya masih nungguin dari tadi bintang tamu saya mana. Udah mau mulai syutingnya, tapi kok dia nggak ada. Nimas kemana ya? Ada yang lihat nggak Nimas kemana? Bisa-bisanya. Nimas, kita udah mulai syutingnya. Aduh. Ini ngapain lagi malah makan di sini? Ayo cepetan tuh. Aduh dokter, aku tuh lagi makan. Padahal ini enak banget mie goreng, mau nggak? Ya ampun, udah lagi makannya mie goreng lagi, mie instan. Pakai sosis. Pakai lagi, sosis ya tuh, ampun. enak banget. Enak banget sih, bikin kita semuanya jadi pengen nih. Tapi kalau kamu keseringan makan ini tuh ada dampak kesehatannya juga loh. Kalau makan makanan yang instan, terus makanan tinggi garam, itu juga banyak dampak kesehatannya. Dampak kesehatannya apaan tuh dok? Misalnya salah satunya darah tinggi. Darah tinggi tuh hipertensi gitu dok? Pada tahu nggak darah tinggi? Tahu Apa kan? tuh? Hipertensi. Nah, kalau keseringan makan mie instan, ntar bisa hipertensi. Kalau kita makan makanan yang kadar garamnya tinggi, salah satu contohnya adalah ada di bumbunya mie instan ini, itu bisa menjadi penyebab utama hipertensi pada anak muda. Tapi memang harus hati-hati, kalau berlebihan konsumsinya, apalagi dibarengin sama makanan-makanan lain yang tinggi garam juga, kayak sosis nih salah satunya. Sosis juga kan makanan olahan, supaya udah rasanya tahu-tahu enak, ditambahin bumbu yang kadar garamnya tinggi juga. Akhirnya kita kebanyakan deh konsumsi garam di dalam tubuh. Nah itu nggak bagus juga buat kesehatan. Kalau misalnya garamnya tinggi, salah satu dampak yang kita khawatirkan adalah darah jadi memompa, jantung jadi memompa darah jadi lebih cepat dari normalnya. Terus karena jantungnya memompanya lebih cepat, selain rasanya nggak nyaman, tapi pembuluh darah kita juga tekanan darahnya jadi cepat, yang kita sebut sebagai hipertensi atau darah tinggi itu. Makanya kalau misalnya kita mau makan mie instan atau makan makanan yang tinggi garam, kayak misalnya di sini contohnya apa aja nih? Ini ada yang tahu nggak nih apa nih? Pickles ya? Pickles. Acar. Gaya ya memang ya. Acar ini kan difermentasikan pakai garam yang tinggi juga, yang banyak. Akhirnya kadar garamnya tinggi. Terus ada yang suka makan junk food, biasanya di bagian kulit ayamnya. Nah, ini kadar garamnya tinggi juga. Terus kadar lemaknya juga tinggi. Jadi karena memang dia diolah ya, karena dia memang kulit kan sudah lemaknya tinggi. Terus diolah lagi pakai minyak yang kadar lemaknya juga tinggi lagi. Jadi fast food seperti itu menyebabkan penumpukan lemak dalam tubuh. Tapi ngomong-ngomong soal darah tinggi dulu. Tahu nggak sih dampaknya darah tinggi buat badan kita tuh apa aja? Apa aja? Kebayang nggak? Efek jangka panjangnya darah tinggi bisa bikin penyakit apa? Jantung ya? Jantung. Terus apa lagi? Stroke. Stroke. Kalau misalnya darah tinggi, efeknya tuh bisa muncul dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kalau misalnya kita bayangin nih, ada pembuluh darah kita kayak selang. Kalau selang kita isi air, tekanannya tinggi, selangnya kan bisa pecah nih, ya kan? Kalau pecahnya selangnya itu di otak, jadinya stroke. Pecahnya di jantung, jadinya serangan jantung. Jadi memang hipertensi itu jangan disepelekan, karena bisa sewaktu-waktu mengakibatkan hal yang fatal. Terus kalau misalnya satu lagi, kita mengalami kita suka makan makanan yang tinggi lemak juga, itu hati-hati karena lemak ini bisa menyumbat pembuluh darah kita. Kalau udah nyumbat pembuluh darah, itu kita namakan aterosklerosis atau penebalan dinding pembuluh darah. Pernah dengar nggak nih Mas? Pernah. Kira-kira gara-gara apa? Gara-gara apa ya? Banyak makanan berlemak mungkin enggak? Nah, salah satunya itu, benar banget. Jadi kalau sudah mengalami aterosklerosis, itu dinding pembuluh darah kita akan menyempit. Kita sebutnya seringnya penyempitan dinding pembuluh darah. Nah, kalau kayak selang tadi, selangnya menyempit, jadinya tekanan di dalamnya tinggi juga, akhirnya hipertensi. Jadi banyak faktor. Makan garam bikin tekanan darah tinggi karena makin banyaknya aktivitas jantung. Terus si makanan berlemaknya membuat pembuluh darah kita makin sempit juga, makin kecil. Akibatnya kalau makin kecil dan jantungnya berdebar, tekanannya sangat tinggi. Sama aja, jadi dinding mengecil bisa bikin penyumbatan. Makin menyumbat dia, nyumbatnya di otak jadinya
nutup nih kan, nggak bisa lewat kan aliran darahnya. Jadinya apa kalau nyumbat di otak? Stroke. Yang tadi stroke hemoragik atau perdarahan karena pecahnya pembuluh darah. Yang ini karena penyumbatan pembuluh darahnya, ini namanya stroke non hemoragik. Intinya adalah tujuannya si ini bisa bikin darahnya ini nggak bisa sampai ke sel, ke jaringan. Akhirnya jaringannya mati. Nah itu yang menyebabkan kerusakan di organ kita. Wah, serem juga ya dok ya. Berarti aku nggak boleh sering-sering nih ya makan makanan yang gini-gini nih. Ya makanan yang tinggi lemak dan tinggi garam itu memang harus dikurangin jumlahnya. Tetap boleh makan, apalagi mie instan enak ya, tetap boleh dikonsumsi. Tapi memang dalam batas yang wajar. Kalau berlebihan tentu nggak baik kayak tadi. Dan salah satu efek yang menyebabkan itu adalah obesitas ini. Kalau misalnya kita terlalu sering mengkonsumsi, akhirnya obesitas, yaitu menyebabkan gangguan metabolisme dalam tubuh. Aterosklerosis salah satu faktor resikonya. Hipertensi salah satu faktor resikonya. Dok, kalau tadi kan makanannya tuh pada tinggi garam, jadi hipertensi. Nah, tapi kalau minuman kayak gini kan manis dok, bukannya tinggi garam kayak kopi, terus kayak minuman soft drink gitu. Sebenarnya ini adalah minuman yang bisa merangsang munculnya hipertensi itu, darah tinggi. Kenapa? Pertama, kopi yang mengandung kafein. Kafein ingat nggak cuma di kopi ya, ada di teh, ada di coklat juga. Jadi hati-hati kalau konsumsinya berlebihan. Nah, minuman ini tuh bisa mengakibatkan naiknya tekanan darah dalam tubuh kita. Kalau kita konsumsi setiap hari, bukan nggak mungkin tekanan darah yang naik itu akan bertahan. Jadi tetap dalam kondisi seperti itu. Hipertensi itu kan sebenarnya kondisi di mana tekanan darah kita itu berada di atas 130/80. Jadi kalau misalnya sudah di atas itu ada yang namanya prahipertensi, ada hipertensi tingkat 1, ada hipertensi tingkat 2, dan hipertensi berat. Kalau misalnya kita konsumsi kopi ini terus-menerus, terus tekanan darahnya naik terus, dia makin berbahaya nanti jadinya. Jadi kalau mau, pilihlah tetap yang rasanya kopi, tapi decaf, nggak mengandung kafein. Terus minuman bersoda ini bahayanya bukan karena garam, karena gulanya. Gula berlebihan akan disimpan dalam tubuh kita dalam bentuk lemak. Lemaknya bisa nyimpan di mana nih? Bisa di badan kita jadi obesitas atau di pembuluh darah. Menyumbat tadi ya dok ya. Itu dia. Jadinya sama-sama mengakibatkan penyakit yang fatal itu. Kalau ciri-cirinya orang hipertensi itu kayak gimana sih dok? Sebenarnya kalau ditanya apa sih ciri-ciri orang yang kena hipertensi, itu jawabannya nggak ada yang spesifik. Nggak ada jawaban yang pasti. Jadi kalau misalnya orang punya tekanan darah tinggi sampai 180/90 misalnya, kira-kira anak orangnya gimana? Bisa aja dia nggak ngerasa apa-apa. Bisa aja dia aktivitas kayak biasa, dia nggak tahu bahkan punya darah tinggi. Nah itu yang serem. Makanya hipertensi itu disebut sebagai silent killer. Karena dia bisa sewaktu-waktu menyebabkan semua penyakit yang tadi sudah saya sebut tadi. Dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa kena. Jadi hati-hati. Mumpung masih muda, perbanyaklah lifestyle yang baik. Kalau misalnya makan, harus perbanyak makan serat supaya metabolismenya baik, terus kadar lemaknya nggak menumpuk. Nah, jadi harus banyak seratnya supaya berat badannya ideal juga. Salah satu cara yang bisa membantu kita daripada nyemilin makanan yang nggak sehat, itu kita bisa bikin jus detox. Jus detox gimana tuh dok caranya? Nih ada beberapa bahan di depannya nih mas nih. Oke. Jus detox yang pertama kita mau bikinnya adalah jus wortel beet. Oke, kita bikin jus wortelnya kira-kira ini ada 3 buah wortel, nggak usah terlalu besar, wortelnya ukuran sedang. Kita masukkan. Oke. Terus kita tambahkan buah beet. Kira-kira 1 buah beetnya ukurannya segini. Terus habis itu kita tambahkan seledri. Kira-kira 1 batang dari seledrinya, ini aku potongin. Kemudian kita akan tambahkan mentimun juga. Di sini akan ada 5 iris mentimun. Kita tambahkan air sedikit Airnya ya. seberapa nih? Ya kurang lebih 100 ml. Ya. Nah, ini jus detox kita yang pertama untuk mengurangi tekanan darah yang tinggi, tapi harus dibantu lifestyle juga ya.
cantik ya. Tuh. Jus detox yang pertama, wortel dan beet. Gampang cara buatnya, bisa ditiru di rumah? Bisa. Oke, kalau gitu masih banyak tips menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya pemirsa, tetap di Dokter Ros. Indonesia. Beba ini, dengan ini. Berapakah jumlah konsumsi susu sapi yang ideal setiap harinya? Simak informasinya setelah yang satu ini.